じゃあ皆さんこんにちは。お元気なんでしょうか。今日の授業は第2課ですね. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seminar Nihongo bab 2 ya. Oke, tak perlu menunggu lama, mari kita baca bungkainya. Perlu kita ketahui bahwasannya di bab 2 ini kita dikenalkan dengan materi kata tunjuk dalam bahasa Jepang, yaitu kore, sore, are, atau disingkat menjadi kosoado, kore, sore, are, dore. Nah, kore artinya ini, sore artinya itu, are artinya itu jauh, dore yang mana ya. Jadi cara menghafalnya kita singkat menjadi kosoado, kore, sore, are, dore. Kore ini, sore itu, are itu jauh, dore yang mana. Oke, kita baca bungkei yang nomor 1. Kore wa jiso desu. Ini adalah kamus. Jadi kalimat nomor 1 menunjukkan bahwa ini adalah kamus gitu. Ini adalah kamus, berarti bendanya dipegang oleh kita gitu. Kore wa jiso desu, kore wa hong desu, kore wa keitai desu gitu. Selanjutnya nomor 2, kore wa komputer no hong desu. Kore wa komputer no hong desu. Kore wa artinya ini adalah buku tentang komputer. Nah, di kalimat nomor 2 ini ada partikel no. Nah, yang mana partikel no ini yang bisa diartikan menjadi kepemilikan atau bisa jadi tentang ya, buatan bisa. Nah, untuk di sini artinya menjadi tentang. Kore wa komputer no hong desu. Jadi ini adalah buku tentang komputer. Yang ketiga, sore wa watashi no kasa desu. Nah, sore berarti itu tidak jauh. Sore wa watashi no kasa desu. Itu adalah kasa itu artinya payung. Itu adalah payung saya, atau itu adalah payung milik saya. Nah, perlu diingat kembali ada partikel no, berarti partikel no itu berarti kepemilikan ya. Watashi no kasa desu, watashi no hong desu ya gitu. Yang keempat, nah keempat ada kono kasa wa watashi no desu. Nah, perlu kita ketahui juga bahwasannya di dalam kata tunjuk bahasa Jepang itu tidak hanya kore, sore, are, dore saja, melainkan ada kono, koko. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya dalam bahasa Jepang itu kata tunjuk tidak hanya kore, sore, are, dore saja, tetapi ada kono, koko, dan juga kochira. Nah, ini di kalimat nomor 4 atau yongbang ini ada kono. Nah, artinya sama ini. Kono, sono, ano, dono. Nah, kono ini, sono itu, ano itu jauh, dono artinya yang mana gitu. Nah, penggunaan kore dan sono itu berbeda. Kalau kono ini kalau kono ini harus disandingkan dengan kata benda. Nah, misalkan ini nih nomor 4, kono kasawa watashi no desu, artinya payung ini milik saya gitu. Jadi bedanya kore sama kono itu, kalau kono harus disandingkan dengan kata benda, kalau kore tidak. Kalau kore bisa langsung dengan menggunakan partikel gitu. Kono kasawa watashi no desu, jadi payung ini milik saya. Atau bisa untuk contoh lainnya, mobil ini milik saudara Agus misalkan. Kono kuruma wa Agus sang no desu gitu. Oke, untuk bungkei dai nika ini sampai sini dulu. Bungkei artinya adalah pola kalimat, dan untuk kebawahnya ini adalah reibung itu jadi contoh kalimat. Jadi minasang semua bisa membuat suatu kalimat dengan mengikuti contoh yang sudah ada di buku ini. Nah, di reibung ini contoh kalimat ini, misalkan nomor 1, kore wa terehonka do desu ka. Kore wa terehonka do desu ka, apakah ini kartu telepon? Hai, so desu ya, benar. Jadi kalian bisa mengganti kata bendanya atau kata tunjuknya bebas gitu dengan apa yang telah dicontohkan di buku ini gitu. Oke, dan perlu kalian ketahui juga bahwasannya sebelum kita memulai mempelajari buku Minnan Nihongo ini, alangkah baiknya kita menghafal kosakata atau kotoba bahasa Jepang supaya memudahkan kita dalam membuat kalimat
dalam bahasa Jepang. Dan manfaat dari kita menghafal kosakata terlebih dahulu, kita bisa lebih cepat memahami materi yang sudah dijelaskan dalam video ini gitu. Dan supaya lebih paham lagi, kalian bisa lihat atau buka di Renshu A ya. Renshu A, latihan A, itu Renshu itu latihan. Nah, di dalam Renshu-nya ini ada beberapa macam benda ya. Kita baca dulu. Nomor 1, korewa jiso desu. Ini adalah kamus. Yang kedua, korewa shimbun desu. Ini adalah koran. Korewa meisi desu, ini adalah kartu nama. Meisi adalah kartu nama. Nah, yang keempat ini berupa pertanyaan. Apakah ini? Dan apa dalam bahasa Jepang itu adalah nan atau nani. Ya, kalau di sini dipakainya nan. Jadi kalau menanyakan apakah ini, korewa nan desu ka? Korewa nan desu ka? Apakah ini? Gitu. Ketika kita hendak menanyakan sesuatu benda yang kita tidak ketahui gitu. Yang kedua, sorewa borupen desu ka? Sapu pensil desu ka? Nah, untuk yang kedua ini adalah menanyakan atau mempertegas kakunin gitu, menanyakan suatu benda yang kita ragukan gitu. Misalkan kita ragu apakah ini pulpen, apakah ini pensil mekanik. Jadi polanya seperti di contoh nomor 2 ini, sore wa borupen desu ka? Sapu pensil desu ka? Apakah itu pulpen atau pensil mekanik gitu. Jadi mungkin ini ketika si penanya menanyakan suatu benda di agak kejauhan, yang mungkin si penanya ini agak tak terlihat melihat benda tersebut gitu. Yang kedua, sorewa ichi desu ka? Shichi desu ka? Atau sorewa ichi desu ka? Nana desu ka? Apakah itu 1 atau 7? Lanjut lagi, sorewa a desu ka? O desu ka? Nah, karena huruf A dan O itu agak mirip, jadi ya ditanyakan gitu, dipastikan lagi apakah itu huruf A atau O gitu. Nah, yang ketiga ini seperti yang sudah dibahas tadi, ada partikel no ya. No itu berarti kepemilikan, buatan atau dari. Korewa jidosa no hon desu. Ini adalah buku tentang mobil gitu. Jadi semuanya sama gitu. Yang kedua, korewa komputer no hon desu. Ini adalah buku tentang komputer. Yang ketiga, korewa nihongo no hon desu. Ini adalah buku bahasa Jepang. Nah, kalau mau menanyakan ini buku apa atau ini majalah apa misalkan, pakai nan gitu. Jadi kata benarnya diganti dengan nan, kata pertanyaan gitu. Korewa nan no hon desu ka? Ini apakah? Ini buku apa gitu, ini majalah apa misalkan gitu. Lanjut lagi nomor 4, arewa watashi no sukue desu. Arewa, are, nah are di sini berarti itunya itu jauh gitu, jauh. Arewa watashi no sukue desu, itu meja punya saya gitu. Jadi sukue itu adalah meja ya, sukue itu adalah meja. Yang kedua, sato sang no arewa sato sang no sukue desu, itu adalah meja milik saudara Sato gitu. Yang ketiga, arewa sensei no sukue desu, itu adalah meja punya guru. Sensei adalah guru. Nah, kalau menanyakan meja itu kepemilikan siapa, nah berarti kita harus mengganti kata belanja dengan kata tanya. Kata tanya untuk orang yaitu dare atau donata. Nah, di sini pakainya dare. Jadi kita tinggal ganti saja dengan kata tanya dare. Arewa dare no sukue desu ka? Gitu. Itu meja milik siapa gitu. Kemudian nomor 5 juga sama ya. Arewa watashi no desu, arewa sato sang no desu, arewa sensei no desu, arewa dare no desu ka? Gitu. Hampir sama. Nah, yang terakhir ini kono techo wa watashi no desu. Buku catatan ini milik saya. Yang kedua, kono kagi wa watashi no desu. Kunci ini milik saya. Kono kabang wa watashi no desu.
tas ini milik saya. Nah, untuk lebih mudahnya cara kita memudahkan kata tunjuk kore dan kono, kita lihat saja di arti bahasa Indonesianya. Nah, kalau arti bahasa Indonesianya ini adalah buku, berarti pakainya kore, korewa wong des. Nah, kalau arti bahasa Indonesianya, kata benda dulu, buku catatan ini milik saya, berarti kono techo wa watashi no desu gitu. Nah, dan untuk selanjutnya minasang bisa buka-buka sendiri ya di Rensube, bisa kerjakan sendiri. Dan apabila minasang ada pertanyaan mengenai bab 2 ini, kalian bisa menanyakan di kontak WhatsApp saya yang sudah saya sediakan di deskripsi video ini gitu. Kalian bisa mengerjakan di Rensube ya untuk lebih memahami materi bab 2 ini ya. Rensube, Rensuse ada ya gitu. Oke, minasang, kyou no jugyo wa koko made owarimasu. ビデオを見て、皆さんはこのビデオを見てありがとうございました。Oke, minasang, sampai jumpa di video selanjutnya. Arigatou gozaimasu.